Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini masih tentang organ pernafasan. Kalau kemarin hidung, kemudian dan sebagainya ya ada pita suara. Sekarang nanti kita akan bicarakan tentang bronkus, bronkiolus dan sebagainya. Mari kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut tentang organ pernafasan. Di sini udah ada gambarnya organ pernafasan yang mau kita bicarakan hari ini. Kita mulai dengan bronkus. Ya ini gambarnya bronkus ya, ada di dalam tubuh kita. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Kemarin yang kita sudah bicarakan tentang trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah ini bronkus ke paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Ini trakea, ini bronkusnya, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawannya tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Ya, bentuk tulang rawannya tidak teratur. Kemudian ada yang namanya bronkiolus. Nah, ini tadi kan bronkus masuk ke paru-paru, kemudian di sini ada yang namanya bronkiolus. Nah, ini kalau digambarkan secara tersendiri ya, ini pecahannya. Ini bronkiolus, kalau ini kan masih ada di dalam paru-paru, gambar ini paru-parunya. Kemudian ini bronkiolusnya, ini bronkus tadi yang percabangan dari trakea. Nah, bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, bronkiolus ini cabang-cabang kecil dari bronkus. Ini kan bronkus ke sebelah sini nih bronkusnya. Maka dia bercabang-cabang yang disebut dengan bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Karena banyak, maka disebut alveoli ini. Ya, dinding-dindingnya ini sangat tipis, ada gelembung-gelembungnya di sini. Nih, ada gelembung-gelembungnya, tetapi karena jumlahnya banyak, maka disebut dengan alveoli. Itu ya. Jadi ingat, bronkiolus itu cabang daripada bronkus, kemudian ada gelembung-gelembung kecilnya. Nah, kita bicarakan bahwa paru-paru merupakan alat pernafasan yang utama. Paru-paru kita harus kita lindungi karena merupakan alat pernafasan yang utama. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Paru-paru kita. Paru-paru terbagi atas dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus ini, 1, 2, 3, paru-paru sebelah kanan. Kemudian paru-paru sebelah kiri, nih, hanya terdiri dari 2 lobus, 1, 2, ya. Ingat, yang kanan terdiri dari 3, yang kiri terdiri dari 2. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura itu merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Ya. Apa itu fungsi pleura? Melindungi paru-paru saat mengembang dan mengempis. Jadi ini ketika kita bernafas ya, mengempis, kita menghembuskan mengembang itu biar tidak terjadi gesekan. Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi tadi kan di sini di alveolinya tadi ada apa itu bintik-bintiknya yang berisi gas. Nah, ini fungsinya untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ketika kita bernafas menghirup oksigen, menghembuskannya menghembuskan karbon dioksida. Itu pada saat kita bernafas. Oke, berikutnya.
Nah, ini gambar secara lengkap tadi, mulai dari ini kan trachea, kemudian ada percabangannya ini, kemudian membentuk bronkus, bronkiolus. Nah, sekarang kita bicara tentang alveolusnya, alveolus. Dinding alveolus terdiri dari satu lapisan jaringan epitel pipih, memudahkan gas melaluinya. Nah, ini dindingnya, memudahkan gas untuk melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas di dalam darah. Ya, karena apa? Karena tadi ada pipa-pipa kapiler tadi, pipa-pipa yang sangat kecil. Jadi anak-anak, sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah telah berikan kepada kita organ-organ yang lengkap, organ-organ yang tidak tertukar fungsinya, sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Nah, ini kita tampilkan kembali, Ibu tampilkan kembali. Nah, karena gelembung-gelembung alveolus di alveolus ini memungkinkan pertambahan luas permukaan, ya elastis dia. 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Ya, ini dari buku Ibu ambil. Kemudian luas permukaan seluruh alveolus menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Jadi oksigen yang masuk ke tubuh kita lebih efisien karena tadi permukaannya yang bisa lebih luas. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa. Sama-sama kita jaga alat pernafasan kita, paru-paru. Ini ya anak-anak lihat, ya kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Mari kita pelihara paru-paru kita sehingga kita akan bernafas dengan baik. Oke, untuk pengingat saja, pada saat anak-anak tidur, maka posisi tidur lebih bagus menghadap ke kanan. Merupakan posisi tidur yang terbaik untuk kesehatan tubuh, termasuk kesehatan paru-paru. Sampai di sini anak-anak, oke? Sampai jumpa kembali.